beberapa Ada berapa pertanyaan. pertanyaan? Kurang lebih 16. 16 satunya 25. Ada dua kan ya? Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Nah ini ada dua BAP mungkin boleh dijelaskan. Yang satu Oke, Mbak, boleh dijelasin tadi. Yang satu terkait laporan kita terhadap AL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya, enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RD? Oh, pencemaran nama baik. Pembahasannya apa pembahasannya? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta. Gitu. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-buktinya. Mungkin buktinya seperti apa Teh? Atau mungkin ada video atau potongan juga atau seperti apa? Tuduhannya yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa hasilnya, hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan, sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan Jakarta, DKI Jakarta, ada dua. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melapor balik. Gimana Teh menanggapi? Oh ya, nggak apa-apa, itu kan proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya seperti itu. Teh mungkin sedikit update ya soal kan udah dicabut laporannya sama Alvin. Itu gimana sih Teh tanggapannya tadi? Tanggapannya ya hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk dicabutin, tapi kalau dia mau cabut ya nggak apa-apa. Dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang ke ranah pribadi, lebih ke fokus substansinya. Mungkin Teteh sendiri gimana sih melihatnya mendengar statement dia? Ya bagus, harusnya dari awal ya kayak gitu. Teh ini kan juga ada kabar simpang siur terkait Teteh mundur dari yayasan. Sebenarnya gimana sih Teh, mundur atau rehat atau seperti apa sih Teh? Oke, per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Indonesia. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung itu nggak fair. Seperti itu. Untuk penggantinya sendiri gimana Teh? Masih dari saudara atau seperti apa tuh? Tanya yayasan ya, karena Mas Gedi sekarang yang penggantinya. Teh ini kan dari Alvin sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Mungkin dari Teteh sendiri gimana sih Teh tanggapan? Karena kasihan. Karena menghadapi perempuan, katanya menghadapi perempuan lah istilahnya. Oh gitu. Harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah-fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak. Seperti itu. Itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame saya ada viral terkait saya nangis ya. Iya. Di media sosial, itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD, itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti Teteh bisa dibilang mau lanjut terus lapor sampai selesai. Ikutin proses hukumnya. Teteh mungkin dari berjalan sekarang. Agus sendiri kan bilang mengatakan update ya, minta uangnya dikembalikan. Itu kan Teteh mundur itu dibilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya yang Denny Sumargo ya, itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember, uangnya masih utuh, nggak bergerak satu perak. Berarti kalau perihal dia meminta uang donasi di mana tuh? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bank Densus seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah, dia itu kan berucap ya, bisa dibilang kalau Teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah, Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu Teh. Oh, diketawain aja. Sampai misalnya merembet ke Mas Geri juga kan, bisa dibilang katanya Mas Geri ini siapa gitu. Baru bahas-bahas kok semester kuliah seperti itulah, mungkin tidak ada hak segitu.
sampai merembet ke Mas Yeri sendiri, Teteh sendiri gimana sih? Kalau itu nggak boleh tanggapi ya, bukan, karena kalau mau nanya ke aku pun bingung jawabnya apa. Boleh tanya sama Mas Gerinya langsung. Seperti itu. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lawyer. Dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau. Teh, butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan sendiri? Karena kan yang kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan sendiri, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa, atau tidak keluar dulu Mungkin pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. nanti per tanggal 2 kemarin, Jadi surat pengunduran dirinya tanggal 2. tanggal 26 betul. Surat pengunduran diri. Tapi di akte notaris sudah diurus. Dan mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Ya, selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Iya, betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan beda. Gitu. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan berbeda. Kalau uang di yayasan ya uang si Mas AS itu ada di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu. Pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini, bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen. Teh, mungkin gimana sih caranya untuk Agus sendiri bisa mendapatkan dana donasi tersebut? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus mendapatkan donasi. Udah, jadi kan sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan gitu ya. Sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman, silakan. Uangnya masih utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai per tanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? sebenarnya nominal uangnya itu kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Saya sudah terpakai uang pengobatan. Tapi nanti ke depan Teknopi tetap akan membantu nggak kan? Selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi gitu. Walaupun nanti nggak jadi pengurus tetap akan membantu secara pribadi. Pastilah ya, pasti akan banyak. Teh, mungkin terkait sidang ya, mungkin dari pihak aku sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang donatur yang gugatan itu, dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya itu. Dari Teteh sendiri melihat seperti apa? Ya kita Tergugatnya kan yayasan ya, betul, bukan kan bukan aku Teknopi. lagi Iya, maksudnya tanggapan itu. Kalau Teknopi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab gitu, karena bukan bagian dari yayasan lagi. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang
2021 saya berjuang sampai sekarang, itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Walaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini, katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada, ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup. Silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang, berapa sih gaji konten kreator? Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Itu kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kamu. Berarti tahun 2024 ini sebagai tahun apa sih Teh? Mungkin tahun terberat kamu Oh, tahun berjalan. terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini, padahal niat kita bantu orang. Mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya, ketika kita niat bantu tapi ada aja halangannya, ada kayak capek, lelah, fisik, mental, semua kita udah mati-matian. Teteh kan sempat nangis dari live TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin stres juga gitu. Mungkin dari sisi stresnya karena mungkin dalam setiap hari ada masalah gitu. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka, dia nyerang personal gitu loh, dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Teh kan Mau sampai kapan juga kan kayak ini uang di yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh. Jadi Teteh juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin ya, mungkin itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu mungkin boleh spesifik. berita heboh Yang kata Teteh ada yang menghebohkan mungkin. Nah, Oh itu iya. kan. Jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya. Kok dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa sih, apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan nyerang, malah fokusnya nyerang personal saya. Kasian lah maksudnya, kalau sayanya gak usah dipikir, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gini. Udah fokus aja urusan donasi, udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, itu mungkin ramai ya. Mungkin Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu gak sih, mungkin siapa yang menyebarkan? Wah, saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disney, Mbak ini gimana gitu, aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah rame, ya jadi bingung seperti apa gitu. Oke Teh, mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin Teh nantinya, mungkin ke depannya gitu? Ada rencana apa? Aku belum ada pikiran sih, ada rencana apa? Oh, pengen menyelesaikan masalah ini aja dulu. Hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih. Itu aja. Yang lain, Mungkin jadi sekarang sibuk jualan di TikTok. Iya. Mungkin seperti apa nih mungkin Teh? Ini apakah memang itu bagian dari usaha saya mencari uang, ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya. Ya, sebenarnya kita kerja aja konten kreator, penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu
anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu, itu agak lucu. Sedangkan penghasilan kita udah lebih dari cukup untuk saya. Gimana cara kita bersyukur aja? Gitu. Dan Kayak ada rencana uang itu mau dibalikin aja ke Agus teh biar cepat clear. uangnya udah sengketa ya. Uangnya udah Uangnya sengketa udah ya. sengketa teman-teman. Jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya. Itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Ini kan kemarin ada beberapa juga lawyer yang mendukung Teh Novi dan akhirnya satu persatu pada mundur